Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Nafisatul Qur'ani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan biologis dan kognitif pada remaja. Yang pertama adalah perkembangan biologis pada remaja. Apa sih yang dikatakan dengan masa remaja itu? Jadi, masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Selanjutnya adalah potret remaja. Nah, di sini An menuliskan tentang perubahan yang terjadi pada tubuhnya ketika masa remaja, di mana tulisan An tersebut merupakan cetusan hati remaja di tengah perubahan pubertas yang sedang mereka alami, membuktikan adanya gejolak dalam tubuh setelah masa pertumbuhan yang tenang pada masa kanak-kanak tengah dan akhir. Selanjutnya adalah pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Faktor ini dibagi menjadi 3, yaitu sifat dasar gen, genetika perilaku, dan temperamen. Kita akan bahas dimulai dari sifat dasar gen. Nah, sifat dasar gen ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu genotip, fenotip, dan reaction ring. Apa yang dinamakan dengan genotip itu? Genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Namun demikian, tidak semua material genetika tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Selanjutnya adalah fenotip. Fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Misalnya, ciri fisik seperti tinggi badan, berat badan, warna mata, dan warna kulit. Selanjutnya adalah reaction ring atau rentang reaksi. Rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran, pembatasan, ataupun pengayaan lingkungan. Misalnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meski diberi makan sebaik apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Yang kedua adalah genetika perilaku. Nah, genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Yang ketiga adalah temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Selanjutnya adalah interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Yang pertama, interaksi genotip pasif lingkungan, genotip evokatif lingkungan, dan genotip aktif lingkungan. Para ahli genetika perilaku percaya bahwa faktor bawaan dan lingkungan berinteraksi dengan 3 cara, yaitu pasif, evokatif, dan aktif. Interaksi genotip pasif dengan lingkungan terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca, lalu mereka menyediakan buku bacaan bagi anak mereka, sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Sedangkan interaksi genotip
evokatif dengan lingkungan terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Lalu, interaksi genotip aktif dengan lingkungan terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Dua, pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Sedangkan pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Jadi, kesimpulannya adalah, ringkasnya, baik gen maupun lingkungan diperlukan bagi remaja meski hanya untuk sekedar ada di dunia. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Tanpa gen, tidak akan ada remaja. Tanpa lingkungan, tidak akan ada remaja. Selanjutnya adalah ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Nah, di sini itu ada 4 kurva tumbuh kembang yang meliputi pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak, dan kepala, serta kelenjar limfoid. Dan di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Ada 4 mekanisme yang diketahui berpengaruh terhadap kurva pertumbuhan, yaitu faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, kecepatan kematangan, pengaturan umpan balik, dan masa tumbuh. Selanjutnya adalah pubertas. Apa sih yang dimaksud dengan pubertas itu? Jadi, pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal, yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan diantaranya adalah faktor genetik, faktor massa tubuh, dan faktor mutu makanan. Ketika pubertas akan mengalami perubahan hormonal dan perubahan fisik. Ada 2 jenis hormon utama yang paling penting dalam perkembangan pubertas, yaitu androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks pada laki-laki, sedangkan estrogen adalah jenis utama hormon pada perempuan. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat badan, serta kematangan seksual. Jadi, kesimpulannya adalah dikatakan bahwa masa remaja berawal pada biologi dan berakhir pada budaya. Memang, perubahan biologis di awal masa remaja tampak dramatik dan akrab bagi kita semua. Meskipun sejumlah pakar perkembangan yakin bahwa hal ini terlalu banyak diperhatikan, sehingga proses kognitif dan sosial emosional terabaikan. Pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh kita dan mengubah cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri, serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget diskemakan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah tahap sensori motorik. Tahap ini berlangsung sejak masa bayi sampai sekitar usia 2 tahun. Nah, pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, misalnya dengan melihat dan mendengar. Yang kedua adalah tahap preoperasional. Nah, tahap ini itu berlangsung dari usia sekitar 2-7 tahun, di mana dalam tahap ini anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Nah, menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema. Jadi, operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret yang dapat diukur. Adapun proses-proses dalam tahap ini adalah yang pertama, pengurutan. Nah, contohnya dari pengurutan ini, bila anak diberi benda berbeda ukuran, maka mereka dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar ke yang paling kecil atau sebaliknya. Selanjutnya adalah classification. Klasifikasi adalah kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain. Yang ketiga adalah decentering. Decentering adalah kemampuan anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Yang keempat adalah reversibility. Reversibility adalah kemampuan anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Yang kelima adalah konservasi. Konservasi adalah kemampuan memahami kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda, di mana itu semua tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Tahapan yang terakhir menurut Piaget adalah tahap operasional formal, di mana tahapan ini dimulai kira-kira berumur 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis, di mana anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak. Di samping itu, pada tahap ini, remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik. Remaja telah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir alternatif, sehingga kemungkinan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi lebih beragam. Nah, selanjutnya adalah perkembangan kognitif menurut pandangan Brunner. Brunner menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama adalah perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. Yang ketiga, perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. Yang keempat, interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif.
Dan yang terakhir adalah pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Nah, di sini Brunei juga membagi beberapa tahapan dalam perkembangan kognitif. Tahapannya yaitu yang pertama adalah tahap enaktif. Pada tahap enaktif, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Pada tahap ini, anak mulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Contohnya seperti mungkin mereka membolak-balik buku seakan-akan membaca isi buku tersebut. Dan anak mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya, atau mengambil gambar-gambar benda di dalam buku. Yang kedua adalah tahap eikonik. Pada tahap eikonik, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak membawa informasi yang didapatnya melalui imajiner. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dia dijadikan sebagai pegangan, dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visual. Misalnya, anak-anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Informasi ini dibawa ke alam imajinasinya, sehingga dia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Yang ketiga adalah tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like video ini, subscribe, dan share ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.